Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online ya. Tentunya masih selama ini masih perkuliahan online. Dan kali ini kita ketemu dalam mata kuliah pemrograman grade 2 ya. Untuk semester berapa ini? 6 ya kalau tidak salah. Oke, hari ini adalah di pertama ya, untuk pemrograman grade 2. Saya rasa ini banyak kelas ya yang mengikuti untuk perkuliahan dari saya untuk pemrograman grade 2. Jangan lupa untuk pengabsenan disiapkan ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian nanti untuk segala sesuatu keperluan kita, saya menggunakan Classroom ya. Materi, kemudian tugas, UTS dan UAS itu semuanya kita kelola di Classroom saja untuk lebih ini ya. Takutnya kalau di email itu numpuk-numpuk malah saya bingung. Seperti itu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain tentunya ya, karena teman-teman banyak juga untuk kelas hari ini ya. Kali ini saya rasa kita akan mulai perkuliahan ini beberapa saat lagi ya. Jadi untuk sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya, dengan mata kuliah pemrograman web 2 ya. Dosennya saya sendiri untuk pengampu ya. Saya rasa mungkin ada sebagian yang sudah kenal atau yang belum ya. Maaf ini salah nulis ya, sebentar, sambil menunggu yang lain ya. Mungkin nanti yang lain untuk segera bergabung agar bisa diberlakukan perkuliahan bersama ya. Oke,
hari ini adalah hari pertama ya. Nanti belum akan saya berikan materi. Eh, Nanti akan saya berikan apa namanya mengenai kontrak kuliah ataupun pembahasan atau hal yang akan kita pelajari selama setengah semester ini ya. Sementara saya berikan untuk bocorannya adalah untuk setengah semester saja dulu. Nanti mungkin setengah semester dari selanjutnya itu lebih ke agak ini ya, ke praktik ya. Walaupun kita online ya, tapi nanti saya berikan sedikit untuk pempraktikan pembuatan web itu seperti apa. Saya rasa untuk kalian teman-teman semuanya ini, karena ini adalah pemrograman web 2, itu tentunya kalian sudah mendapatkan pemrograman yang web 1 ya. Nah, kalau sudah web 1 sudah paham, itu tentunya kita tinggal apa namanya melanjutkan ya. Karena apa? Pemrograman web 1 itu kan sudah diberikan semua dasar-dasarnya. Cuma bedanya web 1 itu kan lebih ke HTML ya, murni. Nah, sedangkan untuk pemrograman web 2 ini nanti kita ke ada PHP-nya dan juga menggunakan database server ya, ataupun dengan menggunakan MySQL misalnya. Jadi sudah menggunakan database, beda dengan untuk yang pemrograman web kemarin yang kalian dapatkan mungkin mestinya itu murni HTML ya, kalau sesuai dengan kurikulumnya saya rasa seperti itu. Dan untuk konsep dari pemrograman ini sebenarnya hampir sama ya, karena apa namanya dasar dari pemrograman web 2 itu tentunya harus sudah mendapatkan untuk pemrograman web 1, seharusnya seperti itu. Karena untuk web 1 itu masih agak dibilang mudah, kemudian murni HTML, belum ada database-nya, itu kan saya rasa sangat mudah sekali ya. Nah, itu kan sebagai basic ya, basic untuk ke tingkatan yang lebih lanjut lagi, yaitu apa? Pemrograman yang web 2. Kenapa? Karena menggunakan HTML dan juga untuk menggunakan database tentunya. Oke, untuk saya jelaskan kembali nanti untuk segala sesuatu dari perkuliahan ini yang kalian yang mengikuti perkuliahan saya ini, itu semuanya kita dengan menggunakan Classroom ya, bukan menggunakan grup WA ataupun email ya. Tapi untuk teman-teman semua yang teman-teman semua boleh ya membuat grup WA, tapi saya tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Itu sebagai wadah untuk kalian saja. Misalkan ada sesuatu hal, kemudian mungkin ada keluh kesah dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan di grup WA. Kemudian ada salah satu dari teman kalian ya, misalkan sebagai katakan sebagai komtingnya, mau menyampaikan ke saya, silahkan nanti bisa ke kontak saya. Seperti itu ya sekilas untuk mengenai perkuliahan pemrograman web 2 ini. Oke, untuk mungkin bisa kita mulai saja ya. Untuk hari ini kita agak santai karena belum saya berikan materi ya. Oke, pertama-tama kita harus tahu kontrak kuliahnya terlebih dahulu ya. Nah, perkuliahan ini dilakukan dengan kuliah mandiri dikarenakan antisipasi terhadap COVID-19. Itu seperti yang sudah kita tahu ya. Kita memang masih belum bisa untuk perkuliahan yang tatap muka ya. Seperti yang dulu-dulu, ini sudah hampir berapa tahun ya. Sudah berapa tahun harusnya mungkin lebih efektifnya adalah perkuliahan secara tatap muka, tapi dengan adanya himbauan pemerintah, kemudian memang keadaannya seperti ini, nah kita dipaksa untuk menggunakan perkuliahan jarak jauh ya, atau perkuliahan online di Universitas Telkom khususnya. Oke, untuk mata kuliah ini adalah pemrograman web 2 ya. Jadi kelas untuk pemrograman web 2 ini saya lihat ada dari sistem informasi ya, kemudian ada D4 manajemen informatika, kemudian D3 teknik elektronika, D3 teknik komputer, kemudian ada sistem komputer, dan juga mungkin kalau yang belum saya sebutkan itu bisa konfirmasi juga ke saya ya.
Ini semesternya 6 ya, untuk alokasi waktunya nanti ada 16 pertemuan seperti biasanya ya. Tentunya sudah paham kalau sudah eh, semester 6 itu, saya rasa semester tua ya. Jadi sudah paham ada setengah semester itu adalah ada 8 pertemuan termasuk ujian. Kemudian setengah semester lagi ada 8 pertemuan untuk termasuk ujian. Untuk ujian sama ya, jadi setelah pertemuan ketujuh ada minggu tenang, kemudian minggu berikutnya adalah minggu yang ke berapa berarti? 7, 8, 9, minggu ke 9 berarti baru diadakan UTS. Nah, seperti itu. Jadi jumlah minggunya itu sama di tenangnya itu totalnya ada 18. Seperti itu ya, sesuai dengan yang ada di Siakat. Oke. Untuk dosen penghapus saya sendiri. Kemudian ini toleransi absen ya, untuk bisa mengikuti UTS maupun UAS itu sederhana ya. Yang terpenting adalah maksimal dari 4 kali absen itu sudah maksimal ya. Jadi melebihi dari 4 untuk absen kalian kosong itu mungkin tidak bisa ya untuk mengikuti ujian. Misalkan ada suatu kendala, silahkan dikonfirmasikan atau diinformasikan ke saya kendala apa yang memang sampai tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan misalnya. Nah, itu salah satu contoh saja. Untuk pengumpulan tugas maupun materi itu semuanya ada di Classroom ya. Nanti saya berikan kodenya untuk kalian join ya. Oke, seperti itu ya. Kira-kira untuk penilaian nanti umum lah ya. Jadi ada UTS UAS, kemudian ada absensi, kemudian ada nilai tugas. Nah, nilai tugas misalkan tugas harian ataupun apa ya. Nah, itu nanti saya akumulasikan, baru nanti akan saya keluarkan untuk nilai dari mahasiswa masing-masing seperti itu. Oke, sudah paham ya? Semisal nanti ada yang belum dipahami, monggo bisa diinformasikan ke saya ya, ke kontak saya. Tentunya sudah tahu ya, kontak saya di Siakat juga ada, silakan. Nanti jangan malu-malu ataupun jangan bingung-bingung. Kalau memang ada yang dipertanyakan ya silahkan, tidak usah dipendam ya. Oke, itu adalah untuk kontrak kuliah kita di perkuliahan pemrograman web 2 ya, kira-kira seperti itu. Nanti semisal ada kesalahan ataupun kekeliruan yang saya buat, misalkan mungkin bisa salah satu konfirmasi ke saya. Dan juga apabila ada yang belum paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi, itu juga bisa informasikan ke saya. Nah, kode Classroomnya ini. Nah, tadi sudah saya bilang semuanya itu kita gunakan dengan menggunakan Classroom ya. Forum ini termasuk forum kita. Forum dari kelas kita ini jadi ada menggunakan Classroom, ada materi, kemudian ada tugas-tugas, UTS, UAS dan lain sebagainya yang memang mungkin bisa saya informasikan di sana. Jadi boleh ya, boleh dilihat mungkin di updatean ataupun setiap kali ada mata kuliah ini silahkan kalian melihat. Semisal ada takutnya ada yang ketinggalan ataupun materi ataupun informasi yang mungkin saya informasikan di sana ya, karena saya tidak masuk grup untuk WA-nya. Untuk WA-nya boleh kalian gunakan sebagai mungkin wadah saja ya untuk teman-teman semua. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk pertemuan ini memang saya gabung ya. Untuk pertama ini pemrograman web 2 itu ada hari Senin dan hari Rabu. Nah, ini jangan sampai lupa ya, ataupun jangan sampai salah. Kalau saya rasa di sini sudah terlihat jelas ya. Ada pemrograman web 2 Senin jam 10.
pemrograman web 2 Rabu jam 18.45. Nah ini kalian jangan salah gabung. Untuk yang Senin itu kalian gabung dengan menggunakan kode ini. Nah kalian join ataupun gabung ya, gabung menggunakan Classroom ya di laptop ataupun HP kalian itu bisa ya sama. Nah untuk yang kelas Senin, untuk hari Senin ini kalian bisa menggunakan kode ini, ada OA6ZF65. Nah kemudian untuk yang kelas Rabu itu saya bedakan ya wadahnya, jadi masing-masing saja. Sini untuk yang Rabu ini dengan kodenya WSK4JKI. Nah ini silahkan segera ya, segera kalian join untuk mendapatkan semuanya ya, termasuk materi ya ataupun informasi lain mungkin akan saya informasikan di sana ya. Jadi kita gunakan untuk forum kita ini menggunakan Classroom. Kalau yang belum paham bisa menanya temannya ya, atau nanya Google ataupun nanya saya boleh mengenai penggunaan Classroom. Tapi saya rasa untuk Classroom sudah paham ya, karena ini memang sering digunakan oleh mahasiswa saat sekarang. Dengan adanya kuliah online ini mungkin semuanya sudah paham mengenai Classroom. Nah silakan kalian segera gabung untuk mengikuti perkuliahan saya ataupun mendapatkan informasi-informasi yang akan saya berikan di dalam perkuliahan, di tiap perkuliahannya di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Oke, seperti itu ya, silahkan segera kalian join. Untuk kodenya sudah saya perlihatkan, ini agak lama ya, jadi silahkan untuk segera join. Nanti bisa semisal ada yang agak ketinggalan untuk perkuliahannya ya, kalian bisa mutar ulang ya, mungkin ya bisa dikatakan mutar ulang untuk video dari channel saya ini. Jadi nanti kalian mungkin akan lebih pahamnya bagaimana mengenai dari pemrograman web 2 ini ya, untuk khususnya di perkuliahan ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini mungkin sedikit bocoran atau bukan bocorannya, intinya apa yang akan kita bahas mengenai pemrograman web 2 ini di dalam satu semester ini. Nah ini saya berikan untuk setengah semester terlebih dahulu ya. Nah ini setengah semester ini saya berikan pengetahuan mengenai PHP dan lain sebagainya. Mungkin masih dalam tahap teori. Nah setelah itu nanti pada setengah semester berikutnya, setelah kita adakan ujian tengah semester, itu baru kita ada lakukan perkuliahan online, tapi mungkin ada praktikumnya. Mungkin ada beberapa praktikum di pertemuan ataupun di setengah semester dari pemrograman web 2 ini. Seperti itu ya. Untuk pertama itu nanti kalian akan mengetahui ataupun pengenalan mengenai PHP ya, karena untuk pemrograman web 1 kan belum ada PHP tuh untuk HTML. Nah mungkin akan saya kenalkan terlebih dahulu, kita step by step ya, alon-alon ya, asal kelakon, dan tidak perlu buru-buru kita harus membuat web langsung. Itu saya rasa tidak efektif ya, tidak perlu juga. Nah, kita harus mengenal lebih dalam dari awalnya atau dasarnya. Nah, kita akan menggunakan PHP tuh. Nah, PHP itu apa sih? Nah, nanti akan saya akan perkenalkan ya. Saya akan perkenalkan mengenai pengertian dan lain sebagainya mengenai PHP. Baru nanti itu sebagai dasar ya, karena kita akan menggunakan PHP juga. Oh, PHP itu apa sih? Nah, itu salah satu dari pertemuan pertama untuk pemrograman web 1. Nah, untuk web 2, untuk pertemuan kedua ini jadinya untuk pertemuan 2 ini adalah pertemuan ketiga ya, karena pertemuan pertama ini kan saya untuk perkenalan dan kontrak kuliah ya. Jadi
Untuk yang pertemuan kedua atau dua untuk instalasi web server ini berarti nanti untuk ketiga. Jadi setelah kalian saya perkenalkan mengenai PHP mungkin ya, saya akan jelaskan juga mengenai instalasi web servernya, karena kita untuk web 2 ini tentunya menggunakan database pasti ya. Nah, instalasinya untuk web servernya itu pakai apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan saya jelaskan di pertemuan ketiga nanti ya, atau tema apa namanya, pembahasan yang kedua tapi di pertemuan ketiga, seperti itu ya. Jadi instalasinya web servernya, kemudian lain-lainnya itu akan saya jelaskan nanti di bagian instalasi web server. Paham ya? Ini kita memang step by step ya. Kita harus tahu dulu, kita fokus ke misalkan pertama tadi untuk PHP, kemudian yang kedua ada instalasi web server. Jadi di tiap pertemuan kita bahas satu tema ya. Oke, paham ya? Nah, untuk yang tema ataupun materi yang ketiga di pertemuan keempat nanti kita akan lebih dalam ya. Nah, untuk pertama tadi kan kita pengenalan mengenai PHP terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menggunakan mungkin ya, atau memperjelas ya, PHP dasar itu bagaimana, untuk membuat sebuah tampilan di web itu dengan menggunakan PHP itu seperti apa. Nah, itu yang akan saya jelaskan di materi yang ketiga ini, atau PHP dasar. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ke materi yang keempat adalah belajar PHP, mengenal variabel di PHP. Jadi sama ya, tidak hanya di HTML saja, semuanya untuk bahasa pemrograman itu saya rasa pasti ada variabel mengenai pada saat kita membuat sebuah bahasa pemrograman ya. Jadi di pertemuan kelima untuk tema belajar mengenal variabel di PHP nanti yang akan saya jelaskan. Ini sedikit ancer-ancer ya, bukan bocoran tapi ancer-ancer nanti apa yang akan kita pelajari selama setengah semester ini. Setelah selanjutnya nanti akan menggunakan metode praktik ya, ataupun setengah semesternya mungkin ada beberapa praktik ya, mungkin masih ada sedikit teori mengenai pembahasannya ataupun tugasnya, tapi nanti lebih ke praktikumnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang kelima materi. Jadi ada belajar PHP tipe data pada PHP. Jadi masih di seputaran PHP, karena memang pemrograman video itu lebih fokus ke pemrograman PHP, walaupun di dalamnya itu memang sudah ada HTML. Nah, HTML kan sudah kalian pelajari di pemrograman web 1. Jadi tinggal meneruskan, baru kita mempelajari di PHP-nya. Nah, PHP ini banyak juga yang perlu kita ketahui untuk menjadi ataupun membuat sebuah web dengan bahasa PHP, itu memang harus dipelajari secara berurutan ataupun step by step. Oke, yang selanjutnya ada belajar PHP manipulasi string pada HP. Jadi ada manipulasi di dalam sebuah webnya nanti ataupun di database-nya, itu juga termasuk yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas di perkuliahan pemrograman web 2 ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang pertemuan terakhir ya, ataupun materi terakhir, ini ada belajar PHP kondisi if else pada PHP dan mengenal function pada PHP. Nah, ini ada mungkin nanti akan saya sedikit tambahi ya, atau memang kalau memang perlu mungkin untuk pertemuan yang kedua itu nanti saya tambahin juga untuk pengembangan ataupun materinya, seperti itu. Ya, di pertemuan ini ada mengenai kondisi if else pada PHP, kemudian function dan lain sebagainya, itu akan kita pelajari juga di sini. Oke. Seperti itu ya, sedikit gambaran yang akan kita pelajari di perkuliahan kita selama satu semester nanti, setengah semester ya. Ini yang saya jelaskan tadi adalah setengah semester dari perkuliahan pemrograman web 2 itu kira-kira seperti itu. Mungkin
Kalau ada perubahan dan lainnya mungkin itu masih di apa namanya, hal-hal yang sudah saya jelaskan ya, masih mungkin ada tambahan itu nanti saya berikan seperti itu. Dan untuk materi di setiap habis perkuliahan nanti akan saya upload di Classroom, dan di sana boleh kalian mendownloadnya sebagai bahan referensi, bahan belajar dan lain sebagainya. Itu bisa kalian download tentunya dengan cara kalian join masuk ke forum untuk kelas kita ya, forum untuk perkuliahan kita. Jadi seperti itu, saya rasa cukup ya, cukup jelas. Kalau memang nanti ada yang dipertanyakan atau ada yang bingung dan lain sebagainya, silakan. Mungkin bisa kalian bahas di grup kalian dulu, boleh. Kalau memang belum ada titik terang, silakan salah satu mungkin bisa konfirmasi ke saya, informasikan apa yang mungkin menjadi unek-unek ataupun memang menjadi masalah buat kalian ya masing-masing, seperti itu. Oke, seperti itu untuk hari ini. Walaupun belum ada materi, mungkin bisa kalian pahami ya dari apa yang saya jelaskan dari awal itu. Silahkan dipahami kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Untuk yang berhalangan mungkin ada absen dan lain sebagainya, nanti bisa konfirmasi, dan juga apa yang saya sampaikan nanti tadi semoga bisa dipahami ya. Kalau memang belum paham seperti tadi saya katakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.